wala haula wala quwwata illa billah. Apa betul mukarramin, para alim, para ulama, orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian rutin malam Selasa yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita pada malam hari ini dipertemukan di kajian malam Selasa setelah kita beristirahat liburan, karena juga ngaji terus gak perlu liburan ya. Ya ada yang ziarah, ada yang mancing, ada yang bersilaturahmi, macam-macam. Mudah-mudahan setelah liburan kita ngaji lagi, mencari ilmu agama yang usaha kita untuk memperdalami tauhid kita, karena ilmu tauhid ilmu yang betul-betul yang bisa kita rasakan secara kita yang ngaji, tidak bisa dirasakan orang yang tidak pernah ngaji, karena hidayah itu datangnya dari apa yang sudah kita kerjakan. Kalau belum pernah kita kerjakan, itu namanya hidayah. Maka oleh sebab itu alangkah baiknya di malam ini adalah malam tanggal 12 Muharram, kita kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga sholawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampailah di pangkuan beribu orang tua kita yang sudah tiada, terlebih kepada keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa diberikan manfaat barokah, manfaat kajiannya, manfaat ilmunya, manfaat hidupnya, berkah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kita antara Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Summa la rajami al-badihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ila malaikatil muqarrabin wal qarabin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa li kulli sabiqin wa ila rabbil alamin atama wa ummina hawa wa ma tanasala bainahuma ila bidin syai'in wa la huwa al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa ila sahabati wal qarabati wa khususan sayyidatina Fatimah az-Zahra wa bani Hasan Husain Qadijatul Kubra wa Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha wa tabi'in lahu bi ihsan ila yaumil din. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nafsana ada khusus ala dzikri sayyidina Maulana sallallahu alaihi wasallam syahadul sirani qaddas sallallahu majlis wa sayyidina Abu Sujud bi barakati wa sayyidina Sabri sayyidina wa barakati wa sayyidina Habibi wa Jami wa sayyidina Hasan Qasim wa sayyidina Abu Sadiq wa sayyidina Abu Yazid al-Barzani wa sayyidina Sultan Muhammad Aidil Sabari wa sayyidina Al-Malabani wa surihi wa qurumi wa alaihi sirati wa nakidina man usiri wa lahul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Ayo kita hadiahkan Fatihah kepada orang-orang tua kita semuanya, saudara kita yang kita ingat namanya semua. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'af'anhum 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 amin subhanahu wa ta'ala dinawaitu wa syaikhina wa wa'alina wa matikum wa hakun ngalena kaliman rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairi Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah pahala Fatihah nyampe kepada orang tua kita, amin. Kita mulai ngaji dan pahalanya nanti insyaallah disampaikan Allah kepada orang tua kita juga, keluarga kita, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Qala rasulullah rahimahullah taala nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza kana al-muridu bi hali badaniyin aw qalbiyin la yatumuhu syar'un lazimahu husnul adabi fi ikhtiyari bi qaihi alaihi wa ridhahu bi hatta yakulahu Allahu anhu. Fa idza kana mutajarridan wa ta'allaqa qalbuhu bi takassubi aw kana fi sunnatin. Pengarang kitab atau Mbah Muslefu, beliau pengarang kitab ini mengatakan kepada para murid-murid, pada kita semua, alangkah rusaknya orang yang mempunyai keinginan supaya dirinya itu enak ataupun pengen hidupnya itu enak, baik dalam beribadah maupun dalam berusaha. Ataupun bisa dikatakan alangkah mundurnya pemikiran sebagai murid kalau kepingin enak di dalam waktu yang sudah ditentukan secara lahiriah, sudah dipahami secara syariah untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi dia malah makin menjauh dalam keadaan yang seharusnya mendekatkan kepada Allah secara hati, supaya tidak dipandang sebelah ataupun bisa dikatakan agamanya tipis. Murid itu ya harus punya tata krama. Kita sebagai makhluk harus punya tata krama kepada Allah, maksudnya gitu. Untuk memilih perkara itu yang wajib diridhoi Allah dan wajib dikerjakan oleh kita sebagai murid, dalam keadaan apapun harus beradab. Ada orang mau sholat bercanda, senggol-senggolan, cerita, padahal sudah waktunya tinggal tak
takbir, sudah masuk dalam iqamah, berarti dia tidak punya adab. Wajibnya dia adabnya, tata keramanya ketika dia mau menghadap Allah secara mau mengangkat takbir, seharusnya dia itu rasanya itu senang dan takut, takut dan senang. Senangnya dia akan berhubungan dengan Allah, takutnya kalau ada setan yang masuk ke dalam dirinya, yang sehingga tidak menyebabkan kekhusyukannya dalam melaksanakan angkatan takbir. Kalau murid, kalau makhluk, kalau seorang hamba ketika mau mengerjakan takbir, hatinya masih ada keinginan untuk berbicara, tidak sama-sama mengerjakan takbirnya. Kita mau takbir Allahu Akbar, hatinya ngajak entar dulu, hatinya itu masih berbicara. Nah ini yang dikhawatirkan, tidak punya adab. Kamu mohon karo aku itu Allah zat, sifatnya adalah ruhaniyah, rohmu, hatimu, yang sebetulnya yang kamu sembah itu Allah. Allah itu bukan benda, tapi zat. Zat itu nur, nurnya itu yang ada yang bisa dibuktikan adalah dalam qalbun, maka dinamakan nur zatullah, nur cahaya zatnya Allah. Kalau kamu secara menggerakkan tanganmu ketika takbir saja, kamu hatimu berpaling, berarti kamu nggak punya adab, nggak punya tata krama. Ini yang dikhawatirkan. Maka dalam usaha apapun kita tetap berusaha, sehingga ketika sudah masuk dalam iqamah, apabila kita sudah masuk barisan, itu kita harus senang, jangan nengok kanan nengok kiri. Kita yang mau menghadap, kita yang berusaha supaya apa? Tidak pindah usaha kita, tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka tata krama itu penting. Tata krama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang mau beribadah tidak punya tata krama, dia bodoh. Habis nengok kanan kiri, kalau Allahu Akbar, itu bodoh, nggak ada tata kramanya kalau Gusti Allah. Jangan sih kok, jangan sih. Ada orang sholat ganggu aja, berarti dia masih bodoh. Hati-hati. Ya wes, kalau sudah masuk iqamah ya udah, yang ribut biar tak ribut. Ngapain kita urusi? Kalau dia sudah ngakil balik, pasti dia tahu orang yang ganggu orang ibadah itu bersalah, dosa. Tapi malah kita urusi, ya malah kita nanti anyel. Tahu anyel apa itu? Pegel. Pegel apa? Pala. Mau sholat malah pala, artinya gara-gara anaknya ribut. Berarti kita kurang tata kramanya. Hati-hati, ini sering terjadi. Maka ya itu tadi, kalau orang-orang yang punya tata krama nggak mau dia dibilang bodoh. Mau sholat ya udah masuk iqamah ya udah. Seorang imam memberikan peringatan ataupun mengingatkan, kita nggak malah diingatkan kalau kita itu betul-betul yang mau berusaha punya tata krama yang harus perbaiki. Pas apa belum mau ya? Pas apa belum? Nggak usah gini-gini. Terakhirnya yang dibilang tetangga kanan kiri, dibilang orang depan, kurang rapat. Ini ada gondok ini. Ada, pokoknya ada ini. Sebelah kita kanan kiri itu yang mau kita ajak, walaupun baik ketika sudah masuk iqamah, ketika menjelang masuk dalam ranah nurullah dalam beribadah itu, mesti hati mereka yang ada di kanan di kiri itu gak enak. Kalau sudah gak enak dalam tetangga kita ibadah itu, berarti kita gak punya tata krama.
Hati-hati, itu aja dulu dalam ibadah itu. Pasti kita pernah kayak gitu. Ya udah, kalau udah Allah, udah mau ribut kanan kiri, ya tetap dengar biasa saja, tapi tidak ada masalah sama orang yang di kanan kiri. Kurang maju, kurang mepet, ya pasti malah kawan. Ini sering terjadi. Nah, merubah kahanan yang demikian tadi menyebabkan berubahnya hati ketika mau menghadap Allah. Nah, itu juga kurang tata krama. Gara-gara kita yang sudah tahu, dia tahu kalau kayak gitu gimana, berarti kita bersalah, kita tahu, biarkan aja. Yang namanya sudah masuk barisan sholat, ya pasti dia harus sudah tahu barisannya mana, ya dia harus tahu. Kalau belum tahu, belajar dia. Kalau sudah masuk barisan sholat, dia mana yang dulu pertama, dua, ketiga itu sudah masuk barisan, yang lain usul. Tidak apa kita lagi belajar lagi di situ. Di situ bukan untuk belajar, di situ mau masuk dalam nur latullah. Nah ini nangel baru. Apalagi sampai bawa kita. Oh, nggak mau pikir kok sapo nanti gawan anak gitu kan lari rumah. Namanya anak-anak. Nah, ini nanti anak-anak mbak itu mau sholat, tapi jangan ribut, nanti ribut. Nah, ini sudah nggak enak ketika dia nanti takbir. Allah Akbar, ini yang kita harus kita jaga ya. Biar kita dibilang hamba yang punya tata krama. Seorang ulama mengatakan, aku iki, kata ulama, di dalam masa 10 tahun itu nggak pernah benci, nggak pernah sengit, nggak pernah marah, nggak pernah bosan terhadap keadaan badanku yang sudah ditata oleh Allah. Maksudnya seorang ulama mengatakan, aku itu di dalam masa 40 tahun tidak pernah punya marah, sengit, benci terhadap keadaanku. Aku kok ngene loh, kata Kang Supri. Kok nggak enak kali ini. Nah itu berarti dia itu belum masuk yang dibilang ulama tersebut. Wes pokoknya itu sudah ditata oleh Allah. Jenengan tadi pagi manen, sekarang di sini udah ditata oleh Allah. Kata Mbak Musret, aku tidak pernah sengit. Sengit itu palak. Ketika aku dipindah, di mana tempat aku dipindahkan oleh Allah? Menurut aku ditaruh di sana, berarti ya udah, berarti aku di situ. Karena yang begini itu bisa menyebabkan timbul buahnya ilmu. Kalau sudah seperti itu timbulnya itu adalah buahnya ilmunya Allah, dan mengetahui sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menggerakkan kita, yaitu murid. Kalau murid itu sudah membiasakan punya sifat palak dengan keadaan yang dihadapinya, terus pengen pindah dia gara-gara palak, oh sholat gitu aja, pindah dia. Nah, berarti kan dia pindah dari tempat baris sholatnya atau duduk dengan majelis yang tidak disukai tetangganya mungkin, ataupun kawannya yang situ nggak enak, dia duduk terus pindah tempat, palak berarti dia sama kawannya itu. Berarti dia termasuk palak dengan kahanan yang sudah didudukkan oleh Allah. Nggak boleh. Ini hati-hati, jadi nggak boleh toto kromo. Ini kejadian sama kita ini semua kita, makanya di sini belajar. Ayo biar nggak palak dengan keadaan. Hujan aja kita palak. Padahal Allah memberikan keadaan pada cuaca hujan, kita palak. Terang, kena angin, kena apa, macam debu, palak kita. Padahal itu sudah Allah letakkan di masa kemarau, kita yang palak. Nah, berarti kan kita
nggak punya tata krama sama Allah. Kalau sudah seperti itu berarti menantang hukum waktu yang sudah ditentukan Allah. Padahal menurut hukum isyarahnya ulama sufi, tentang hukum waktu setengah dari dosa besar. Pala kali aku nengok jalan ini beda aja, macam nih bupati gak beres, pejabat gak beres, DPR apa ini terjadi? Kita lewat palanya bukan lagi sama kita sendiri yang lewat, sama bupati kena, sama pejabat kena, sama Allah kemana ini? Hujan aja pula, udah kena semua ini kita, habis dosa besar. Itu menurut hukumnya, waktu yang sudah ditentukan oleh Allah kita terus pala. Karena ngamal menuju sesuatu yang menimbulkan pala, itu kalau menurut hawa nafsunya berarti dia itu kumprung. Kumprung itu bahasa Indonesianya bloon lah. Udah tahu situ jalannya panjang begitu, toh juga masih nyalakan. Yang disalahkan tak siapa-siapa, tak RT-nya, tak kadunnya, malah siapa-siapa disalahkan. Maka orang-orang yang panjang tidak mau menyalahkan hukum secara keadaannya, dia malah tidak akan pernah dia itu berusaha mencari-cari kesalahan yang lain. Usahakan sama diri sendiri semampunya, diperbaikilah kemana caranya. Maka di tempat kita ini di Indonesia ini banyak macam. Karena merasa dirinya itu sukses di kota, pulang kampung rusak, nggak perlu lihat cerita, permisi sama kadu, sama RT, sama lurahnya, besok saya bangun boleh itu enggak Pak RT, Pak Kadus boleh, dibangun sama dia. Nah ini yang perlu kita contoh, bukan malah kita apa itu saya sudah sini berapa tahun, pulang sini hancur-hancur aja. Mana itu kita? Nah itu pala dengan keadaan. Sehingga amalia kita ketika menuju ke kampung itu yang akan menjadi sebab musababnya silaturahim hilang, karena keadaan kita yang selalu itu tadi tertuju waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, terus kita menyalahkan seluruh makhluk yang ada di kampung itu. Panjang menungsonya nggak open ini dalam kok ini bukan dibolong. Kalau kita panjang yang perlu, ya kita apa salahnya berusaha. Nah, dengan keadaan seperti inilah maka insya Allah kita betul-betul dituntun oleh Allah, maka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan menunda-nunda walaupun sekecil apapun pahala itu. Murid nganggur, nggak ada ngurusi perkara dunia contohnya, nggak ada alasan apa-apa, kosong dari pekerjaan. Aku nggak harus ibadah lah, duduk-duduk aja. Ya salah. Kerja enggak, ada azan enggak pun datang, aku nggak akan kerja lah, aku nggak akan sholat lah. Itu malah salah lagi. Kalau sudah seperti itu menunjukkan bahwa nafsunya itu bloon, nggak ada nafsunya untuk beribadah, nggak ada nafsunya untuk kerja, nggak ada. Nah kalau bahasa kasarnya Pak Adus tolol, kumprung itu mau. Wong kerja nggak ada alasan untuk ibadah, padahal sudah untuk ibadah bisa, kerja bisa, tapi nggak dua-dua, malah udahlah. Nah itu namanya kumprung menurut Mbak Musuh. Kumprung itu tolol. Tapi keinginannya ada, nafsunya itu untuk makan ya ada. Nafsunya pengen selamat itu ya ada.
pengen selamat aku ning akhirat. Yo ada. Pengen mangan enak aku ada. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana kata Pak Haji? Naikkan Chandra, turunkan di mana dia mau turun. Mana itu terserah mau turunkan kemana orang kayak gitu. Besok di sana gitu. Mau ditaruh di mana Allah? Naikkan aja kuda Nil, taruh di mana dia mau suka dia. Nah itu himmah untuk ibadah nggak ada kan Supri? Himmah untuk kerja nggak ada. Dia coba. Pengen mangan enak, pengen selamat yang akhirat, tapi lah belum ngerjani dua-dua. Kerja ya enggak, ibadah enggak. Iya wong ngono kuwi. Ya iku tumpak ning BALS, turun mana terserah, Jawa mana. Mau turun di Jogja boleh, di mana boleh, terserah mau kemana. Besok di sana begitu. Besok Nah, ini dengerin. Nah ini alon-alon tapi insya Allah. Nah ini. Nah maka oleh sebab itu orang-orang tuaku ngaji itu sebetulnya udah rasane. Kalau rasane bisa dirasakan, di situ kerjakan. Oh iya, berarti yang selama ini awak berarti kurang awak. Mawas terus, dimawas terus. Maka ada pepatah Jawa itu hebat. Kalau kamu mau memegang buah yang sekiranya nggak sampai sama kamu, nggak usah kamu pasang. Mau ngambil buah yang tinggi, tapi nggak nyampe kita. Pakai kayu pun nggak nyampe, pakai egrek pun nggak nyampe tinggi. Nggak usah kamu paksakan, jatuh kamu nanti. Artinya kita ketika mau memandang sesuatu, ya sesanggup kita. Benar. Ya sanggup kita bagaimana? Ya beribadah seperti biasa, beribadah, ngaji, udah kerja, sesanggup kita. Nggak perlu wah aku pokoknya pengen puasa seperti Nabi Dawud, besok puasa ini nggak, besok puasa sampai terus gitu. Nggak mampu, nggak usah dipaksakan. Pengen jadi wali bisa dijalani, bisa diusahakan, tapi jangan dipaksakan. Orang jadi wali nggak masalah. Sing penting yaitu mau. Jangan sampai kita itu benci kepada para wali-wali Allah. Kalau kita benci kepada para wali-wali Allah, kita itu kualat alias kita akan sengsara. Baik di dunia kita akan sengsara, di akhirat kita sengsara. Siapa wali-wali Allah yang sejatinya? Kedua orang tua kita. Sengsara kita. Wali-wali Allah yang ada di dunia masih orang tua kita hidup, dan wali-wali Allah yang ketika orang tua kita sudah tiada. Ada wali-wali Allah pendukung yang pancen disayangi oleh Allah di luar dari orang tua kita adalah para kekasih-kekasih Allah yang sudah diterangkan oleh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam manaqibnya. Kullu waliin ngalakodamin Nabi. Setiap wali itu di bawah telapak kakinya Rasul. Jadi jangan berani-berani langsung sampai wali. Kualat. Jenengan orang gelang cilik wong tuane jenengan sing tinggal. Kualat jenengan. Ada waktu tiringi. Gak bisa sebulan sekali, setahun sekali, harus wajib. Karena itu wali-wali Allah. Maka oleh sebab itu, ayo kita mudah-mudahan amalia pada malam hari ini orang-orang tua kita yang sudah meninggal dengar apa yang kita ucapkan pada malam ini disampaikan oleh malaikat kayak bahas kowe kayak anak-anakmu sing jago nek aku terus saipul kayak bahas kowe jadi wali-wali Gusti Allah insyaallah oleh Allah diangkat derajatnya di alam kubur sana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul
ajma'in ya Allah ya Qudus ilana bil khulus kertas hijau halus halus bi barokatil Habib Husaini al-Idrus Allahumma ubat bisa nyandang iso liwat Allahumma ubat moga-moga pinaringan selamat Allahumma kita suki suki mari Allahumma kita suki sapi berangkat haji Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin hibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim zalimin bil zalimin wa arijna min kaidihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ramadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kajian malam hari ini bisa berkait kita semua kita alamin. Sekedar informasi malam minggu depan atau malam akad besok, malam minggu lah malam akad itu manakib tempat Pak Musin. Mengingatkan kembali malam minggu depan kita bermanakib tempat Pak Musin.